Sobat CPNS, kembali lagi bersama kami semua. Peserta Halo. pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional gelombang 3 angkatan 23 kelompok 3A. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk nih teman-teman ke agenda 3 mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Nah, di sini kita akan membahas beberapa peristiwa dan isu yang ada dan tentu saja bersama dengan sobat hebat dari kelompok 3A. Oke, teman-teman, kita masuk kepada peristiwa pertama nih, yaitu best practice. Kita simak videonya. Halo Menyadi, Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi terus berupaya mempermudah akses informasi pertanahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepuasan pemohon layanan pertanahan. Saat ini telah hadir Intan Laut, informasi pertanahan dalam satu tautan. Intan Laut merupakan inovasi Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi yang berupa tautan terintegrasi untuk mengakses loket kantor pertanahan secara digital. Melalui satu tautan Linktree tersebut, pemohon dapat mendapatkan kemudahan antara lain mengakses informasi syarat, biaya, serta formulir permohonan dalam bentuk soft copy, informasi sebaran program strategis, pengambilan antrian online Sentuh Tanahku, link download aplikasi Sentuh Tanahku, mengakses layanan elektronik Loketku, melakukan layanan telekonferensi dengan customer service melalui Zoom Call Bar Menyapa setiap hari Rabu pukul 10, konsultasi melalui WhatsApp, mengetahui publikasi kegiatan dan program Kantor Melawi melalui newsletter digital setiap bulan, serta pengisian survei kepuasan pelanggan dan memberi masukan kepada kantor pertanahan. Yuk, klik link tree-nya agar informasi pertanahan bisa dalam genggaman. Oke, itu dia video ataupun isu yang akan kita bahas pada agenda kita pada hari ini. Nah, langsung aja kita akan mendengar pendapat dari sobat hebat kita. Ada Mas Hari, Mas Herum, Mbak Rizky, dan Mas Kalau. Mungkin ke Mas Hari dulu nih. Gimana nih Mas Hari pendapatnya untuk video inovasi Intan Laut ya, inovasi pertanahan dalam satu tautan? Menurut saya, inovasi pertanahan dalam satu tautan ini adalah suatu praktik yang baik, yang sangat progresif dan esensial dalam konteks reformasi birokrasi pertanahan di era digital. Inisiatif ini menawarkan solusi single point of access atau satu titik akses yang secara dramatis meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat dan stakeholders. Keberhasilan praktik baik ini terletak pada integrasi teknologi digital dengan prinsip good governance. OneLink tidak hanya menyederhanakan proses layanan, tetapi juga secara signifikan memperkuat integritas dan akuntabilitas data pertanahan. Dari Mas Heru, silakan. Oke Kak, dari saya menambahkan terkait pendapat saya, inovasi Intan Laut itu merupakan langkah strategis yang sangat positif dalam rangka transformasi digital pelayanan pertanahan dengan menghadirkan satu tautan untuk mengakses berbagai layanan. Nah, Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi berhasil menyederhanakan proses administrasi yang selama ini seringkali membingungkan masyarakat. Melalui Intan Laut, seluruh layanan pertanahan kini dapat diakses melalui satu pintu terpadu yang menyajikan berbagai menu pelayanan secara terintegrasi dan user friendly, seperti itu kan. Kita dengar juga nih teman-teman pendapat dari Mas Kalam dan juga dari Mbak Ayu, silakan. Terima kasih Mbak Arni. Kalau dari saya teman-teman, saya melihat dari sisi yang lain ya mungkin ya. Bagi saya untuk Intan Laut ini memang cukup bagus, cuman kita masih perlu melihat dari berbagai aspek juga. Salah satunya terkait dengan proses administratif. Meskipun telah diterapkan sistem online dan janji efisiensi melalui inovasi ya, tapi kenyataannya tidak segampang itu teman-teman. Karena proses sederhana seperti balik nama sertifikat atau hal lainnya itu masih memakan waktu yang cukup lama hingga berbulan, mungkin tahunan mungkin ya. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi itu belum efektif dalam memotong birokrasi yang lambat, karena memang hal ini terkait dengan mindset itu juga ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan mafia tanah. Inovasi ini itu seharusnya ya menjadi benteng untuk melawan praktik curang. Namun masih tetap adanya keterlibatan oknum internal itu sendiri. Jadi oknum internal ini justru memfasilitasi lah, ya, mempermudah kerja mafia tanah. Kemudian yang terakhir, inefisiensi dan pungutan liar atau pungli lah. Ini masih marak terjadi walaupun sudah ada inovasi digital seperti ini ya, Intan Laut ini ya. Tapi praktiknya masih banyak sekali pelayan khusus yang mempersulit masyarakat umum. Padahal inovasi ini kan kita berharap bahwa bisa mempercepat atau menjamin transparansi dan kesetaraan layanan bagi semua, bagi masyarakat atau bagi publik.
Mbak Rizky, pendapatnya silakan. Pendapat saya mengenai inovasi intan laut, informasi pertanahan dalam satu tautan, meskipun inovasi pertanahan seperti ini, digitalisasi sertifikat tanah dan sistem pendaftaran elektronik, dimaksudkan untuk efisiensi, banyak pihak yang menilai, termasuk saya, menilai langkah ini justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Kekhawatiran utamanya yaitu keamanan data dan potensi manipulasi digital, terutama di daerah yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Selain itu, inovasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya bisa memperlebar kesenjangan pelayanan antara daerah maju dan daerah yang tertinggal. Hal itu membuat masyarakat kecil akan semakin sulit mengakses hak atas tanahnya. Sobat CPNS, ada komentar atau pendapat positif maupun negatif nih dari inovasi pertanahan dalam satu tautan atau intan laut ini sendiri. Tapi kalau kita lihat teman-teman ya, dari sistem satu tautan ini atau inovasi dari kantor pertanahan Malawi, intan laut ini sendiri dengan satu tautan ini memperpendek rantai birokrasi, teman-teman. Proses administrasi ya yang dilakukan seperti pendaftaran hak atas tanah, pengecekan sertifikat ataupun pemetaan bidang tanah ini dapat dilakukan secara tepat, transparan dan juga terdokumentasi dengan baik. Nah, hal ini juga kan mendukung nih prinsip pelayanan publik yang efektif dan efisien sesuai dengan amanat reformasi birokrasi. Nah, selain itu juga kita lihat dari perspektif pengawasan administrasi, sistem ini juga dirasa dapat mempermudah proses audit dan penelusuran data serta aktivitas pencatatan, perubahan maupun pemutahiran data ya yang terekam secara digital sehingga meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan potensi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang. Ya, dengan demikian praktik informasi pertanahan dalam satu tautan ini bisa menjadi contoh nyata nih teman-teman, bagaimana administrasi pertanahan dapat bertransformasi menjadi tata kelola yang modern, transparan, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi keberhasilan praktik ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antar instansi, seperti mungkin meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi pertanahan yang integritas. Kita masuk pada video berikutnya nih teman-teman ya, peristiwa ataupun isu yang ada, kita simak videonya. Berikutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid mencopot 6 pegawainya buntut pemasangan pagar laut di pesisir Tangerang, Banten. Dalam rapat bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 30 Januari 2025, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi internal buntut polemik penerbitan hak atas tanah yang dipagari di laut wilayah Tangerang, Banten. Nusron menyebut 8 orang sudah diberikan sanksi oleh Inspektorat ATR BPN. Sebanyak 6 pegawai disanksi berat berupa pemecatan. Langkah tersebut diambil setelah melakukan audit investigatif di internal kementerian. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Selain itu, pihaknya juga menjatuhkan sanksi kepada kantor jasa survei berlisensi yang digandeng Kanta Tangerang dalam pengurusan SHGB dan SHM pagar laut. Nusron menambahkan bahwa pagar laut di perairan Tangerang itu memang mengantongi sertifikat HGB. Total ada 263 bidang tanah di atas pagar laut Tangerang yang punya sertifikat. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Oke, itu dia teman-teman video ataupun isu kedua yang diambil mengenai pemecatan pegawai Kementerian ATR BPN mengenai kasus pagar laut ya yang ada di Tangerang. Nah, kita mau dengar pendapat dari Mas Heru, Mas Kalam, Mbak Rizky, dan juga Mas Hari nih terkait peristiwa ataupun isu ini. Mungkin dari Mas Heru dulu, dipersilakan. Terkait kasus pagar laut yang terjadi, pendapat saya yaitu pemecatan pegawai ATR BPN dalam kasus ini merupakan langkah yang positif dari sisi akuntabilitas internal. Namun, langkah ini hanya satu bagian dari rangkaian yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pertanahan dan tata ruang di Indonesia berjalan dengan adil, transparan, dan terhindar dari manipulasi. Apabila hanya fokus pada individu tanpa memperbaiki sistem, regulasi, dan pengawasan yang melingkupi, maka resiko yang terjadi akan ada serupa. Nah, tindakan pembatalan puluhan sertifikat juga menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan dan tata ruang. Izin menyampaikan pendapat, kalau menurut saya ya, kasus pemecatan pegawai Kementerian ATR BPN terkait persoalan pagar laut ini ya,
Ini mencerminkan praktik yang kurang bagus ya, praktik buruk dalam tata kelola SDM di instansi pemerintah khususnya, apabila dilakukan tanpa proses yang transparan dan berkeadilan. Pemecatan kan itu harusnya ya menjadi langkah terakhir setelah melalui beberapa mekanisme pemeriksaan internal yang objektif, proporsional, dan sesuai dengan prosedur hukum kepegawaian. Jika proses tersebut dilakukan secara tergesa-gesa, terburu-buru, apalagi jika ada pesanan lah istilah gitu ya, tidak didasarkan pada bukti yang kuat, atau tidak memberikan ruang pembelaan bagi pegawai tersebut, maka saya rasa tindakan itu berpotensi melanggar asas keadilan. Dan ini justru akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga kita saat ini. Kalau pendapat saya terkait dengan pemecatan pegawai di lingkungan Kementerian ATR BPN dalam kasus pagar laut ini, muncul ketika pemecatan tersebut tidak didukung oleh proses pembuktian dan pembinaan yang transparan dan berkeadilan. Praktek buruk terjadi jika pemecatan dilakukan hanya berdasarkan desakan publik atau laporan yang belum terverifikasi penuh, tanpa memberikan hak pembelaan yang memadai sesuai dengan aturan manajemen ASN. Buruknya praktek juga terlihat pada apabila hukuman yang diterapkan tidak konsisten. Misalnya hanya pegawai tingkat bawah yang dipecat, sementara atasan yang memberikan perintah atau pengawasan lemah hanya dikenakan sanksi ringan, yang mengindikasikan adanya ketidakadilan dalam penegakan integritas. Oleh karena itu, pemecatan yang tergesa-gesa tanpa proses yang due process of law justru dapat menciptakan presiden yang buruk dan merusak moral pegawai lain, serta menimbulkan kesan bahwa pemecatan hanyalah upaya pencitraan instansi tanpa akar dan perbaikan sistemik yang mendalam. Teman-teman, pendapat dari Mas Heru, Mas Kalam, dan Mas Hari ini ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita dengar gimana dari pendapatnya Mbak Rizky sendiri. Silakan Mbak Rizky. Baik, menurut saya mengenai kasus pemecatan 6 pegawai ini terkait pagar laut, pemecatan ini merupakan bukti nyata bahwa Kementerian ATR BPN, sudah serius dalam menjaga integritas kementerian. Tindakan ini mengirimkan pesan atau pengingat yang jelas kepada seluruh jajaran bahwa praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama yang melibatkan penerbitan sertifikat ilegal dan mafia tanah, tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas. Ini adalah bagian krusial dari upaya reformasi birokrasi di Kementerian ATR BPN. Pemecatan 6 pegawai ini juga menurut saya merupakan langkah yang tepat dalam konteks manajemen ASN karena memperkuat budaya integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme di lingkungan birokrasi. Terima kasih. Ini dari saya. Terima kasih Mbak Rizky untuk pendapatnya. Ya teman-teman, Sobat CPNS bisa kita lihat ya, ada pendapat pro maupun kontra nih dari kasus pemecatan pegawai kementerian dalam kasus pagar laut Tangerang. Ya, pada intinya adalah kasus pagar laut ini memang terkait erat dengan penyalahgunaan lahan yang seharusnya menjadi sumber daya alam, ya, wilayah perairan ataupun pesisir. Nah, namun dari sisi pemecatan pegawai yang menyetujui praktik ini menunjukkan bahwa ATR BPN, ya, kementerian kita berkomitmen untuk melindungi tata ruang dan lingkungan dari kepentingan ilegal yang merusak tatanan ataupun sumber daya alam, khususnya di wilayah perairan maupun pesisir. Ya, singkatnya, pemecatan pegawai tersebut diapresiasi nih sebagai tindakan berani dan diperlukan untuk membersihkan institusi ya atau kementerian kita dan menegakkan hukum dan juga melanjutkan perjuangan melawan mafia tanah. Oke Sobat CPNS, mungkin itu yang kita bahas pada agenda kali ini. Ada 2 isunya sama-sama menarik dan kita sudah dengar masing-masing pendapat nih dari Sobat Hebat Kelompok 3A. Sekian video dari kami, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, salam CPNS. CPNS. Salam CPNS. Jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih.